Halo semuanya, di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu topik yang sangat sering ditanyakan oleh mahasiswa PPG, yaitu tentang linearitas atau kesesuaian. Nah, kalau membahas linearitas, ada dua kesesuaian sih yang harusnya dibahas ya. Yang pertama adalah kesesuaian bidang studi PPG dengan ijazah S1. Kemudian yang kedua, kesesuaian bidang studi PPG dengan mata pelajaran yang diampu atau diajarkan di sekolah. Itu biasanya yang sangat sering dibahas ya. Nah, untuk menjawab dua topik tadi, sumber informasinya saya dapatkan dari diskusi di grup WA admin pusat bersama dengan admin IT seluruh LPTK. Jadi sebenarnya linearitas ini bisa Bapak Ibu tanyakan ke LPTK masing-masing ya. Tapi harapannya dari video ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan supaya kegalauannya tentang linearitas ini bisa terjawab. Linier nggak ya PPG saya sekarang gitu? Bisa cair nggak ya nanti tunjangannya? Nah, kita coba bahas ya. Untuk membahas yang pertama, kesesuaian bidang studi PPG dengan ijazah S1-nya atau D4-nya bisa dilihat dari Kep Dirjen. Nah, di sini tertulis keputusan Dirjen GTK nomor sekian tentang kesesuaian bidang studi dan ijazahnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa di-skip aja ya, menimbang, mengingat, dan menetapkan. Kita boleh langsung ke halaman selanjutnya. Mohon maaf karena ini saya nggak download ya, jadinya masih ada iklannya. Kita skip dulu sebentar lagi iklannya. Nah, boleh langsung di-scroll ke halaman ini ya, ini halaman keempat dari 70 halaman. Di poin A ini, Bapak Ibu bisa lihat nih program studi PPG-nya atau terpanggil di PPG-nya, bidang studi apa, bisa dilihat di kolom kedua. Nah, linear enggaknya bisa dilihat langsung barisnya yang sama di kolom ketiga. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu terpanggil di bidang studi bahasa Indonesia PPG-nya, maka harusnya ijazahnya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, pendidikan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Indonesia, sastra Indonesia, tadris bahasa Indonesia. Jadi ada 9 ijazah yang harusnya linier kalau Bapak Ibu terpanggil di bahasa Indonesia ini. Kayak gitu ya. Jadi nanti dicek nih ijazahnya udah sesuai belum. Kemudian yang kedua, kalau misalnya, coba ya, saya dari jurusan bahasa Inggris nih. Misalnya saya terpanggil PPG Bahasa Inggris, ijazah S1 saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Coba dilihat ya, alhamdulillah linear ya, ada di nomor 1 nih, pendidikan bahasa Inggris. Kalau misalnya saya dari sastra Inggris nih, ada nggak ya? Coba kita lihat ya, alhamdulillah ada nih. Di poin nomor 9 sastra Inggris. Jadi aman ya kalau misalnya linier gitu. Kalau misalnya nggak linier, bidang studi yang terpanggil di PPG dengan ijazahnya harusnya sih bisa ditolak dulu aja. Kenapa? Ya karena kalau misalnya yang nggak sesuai itu mata pelajaran ya yang nanti kita bahas di kedua, kita mungkin solusinya ya pindah ke sekolah yang kita bisa ngajar mata pelajaran yang sesuai. Tapi kalau ijazah karena kan itu udah kita tempuh, udah punya nih ya. Jadi harusnya yang menyesuaikan bukan ijazahnya tapi bidang studi PPG-nya. Jadi silahkan jangan bersedia dulu kalau terpanggil di bidang studi yang beda dengan ijazahnya, kemudian nanti menunggu terpanggil lagi bidang studi PPG yang sesuai dengan ijazahnya. Caranya gimana? Harusnya di Dapodiknya sih kayaknya ya, disesuaikan ya sama SIM PKB-nya kayak gitu. Nah, itu tadi untuk menyesuaikan bidang studi PPG dengan ijazah S1-nya ya. Nanti bisa di-scroll ke bawah nih ada 70 halaman. Bapak Ibu bisa coba lihat-lihat sampai ke bawah, sampai ke halaman 70 untuk tahu bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang kita bahas linearitas yang kedua ya. Linearitas yang kedua adalah linearitas atau kesesuaian bidang studi dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah atau yang sekarang diajarkan. Ini juga sangat banyak ditanyakan ya. Misalnya, saya nih bidang studi PPG-nya terpanggilnya di agribisnis tanaman misalnya ya, tapi saya sekarang lagi ngajar di, SD gitu. Karena harusnya agribisnis tanaman itu ngajarnya di SMK ya, dan mata pelajaran yang sesuai, jadi harusnya, nanti supaya "cair" ya dalam tanda kutip ya berarti dia harus, pindah dong ke sekolah yang, dia bisa mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan, mmm
ijazah S1 dan PPG-nya. Jadi kebetulan case yang ini misalnya dia ijazahnya memang pertanian, S1-nya, kemudian dia terpanggilnya agribisnis tanaman, sudah sesuai nih, tapi ternyata belum sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Kayak gitu. Kita coba akan lihat ya. Itu dibahasnya di Kemendikbud nih, keputusan dari Menteri nomor 7 tahun 2022. Ini baru keputusannya aja. Em, kalau misal ini baru permennya ya. Baru di sini di surat yang kedua, di sini dibahas penjelasannya yang lebih detail gitu. Ada tabel-tabel yang seperti tadi kita bisa bahas. Kalau di sini baru menimbang, mengingat, sampai ke menetapkan aja sih bahwa, salah satunya misalnya tugas guru adalah bla bla bla, kemudian di sini ada guru mengajar pada bidang studi, mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, kemudian yang ketiga kesesuaian, ditetapkan oleh menteri, sampai pada halaman ke-5. Nah, sampai di sini aja. Kalau yang, mmm Permendikbud nomor 7 tahun 2024. Jadi harusnya yang bisa menjawab kesesuaian bidang studi apa dengan mata pelajaran yang sekarang diajarkan itu di sini di nomor 449 P 2024. Nah, kita coba cek di sini ya, kesesuaian bidang studi, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidiknya kayak gitu. Kita coba lihat ke bawah, ada mengingat, menetapkan, nah harusnya ada di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya, kesesuaian bidang studi mata pelajaran. Ups, mohon maaf ada iklan lagi. Cukup lama lagi iklannya ya, 5 detik. Jadi di sini case-nya adalah udah lulus PPG misalnya ya. Jadi ijazah S1 sama bidang studi PPG-nya udah linear nih, nggak ada masalah, udah lulus. Tapi untuk bisa cair nih tunjangannya, itu harusnya bisa lihat dari sini ya, bidang studi apa sih yang saya bisa ampu gitu. Supaya nanti bisa, apa sih istilahnya, bisa linear gitu ya setelah dicek kode-kodenya untuk nanti bisa cair. Bapak Ibu sih yang lebih paham ya. Nah, di sini, guru kelas TK, di sini guru kelas, kita coba cek ke bawah ya. Kita coba cek ke bawah, di kolom yang sebelah kiri ini adalah nama dan kode bidang studi, PPG-nya, kemudian kolom yang sebelah kanan tadi itu adalah mata pelajaran di sekolahnya. Kita coba akan cek bagaimana sih melihat linearitasnya. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya dia, bidang studi serdiknya dulu adalah di bahasa Inggris, terpanggil bahasa Inggris kayak saya misalnya ya, maka bidang studi atau mata pelajaran yang boleh saya ampu di sekolah supaya serdiknya bisa cair adalah guru kelas dan bahasa Inggris, kayak gitu. Kemudian, ini untuk yang, guru kelas gitu ya. Kemudian bidang tugas atau mata pelajaran, di sini ada mohon maaf ya agak mengganggu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau sudah dapat link dari deskripsi grup saya bisa diunduh ya file ini supaya bisa dibaca dengan nyaman tanpa ada iklan kayak gini. Kita coba cek ke bawah lagi ya. Di sini ada banyak sekali sih yang Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Jadi yang tadi itu adalah pada sekolah dasar. Jadi ini untuk Bapak Ibu yang ngajar di sekolah dasar, misalnya Bapak Ibu sebagai guru kelas gitu ya, serdiknya itu di, bidang studi apa dulu, tinggal disesuaikan. Jadi kita lihatnya dari judul yang ada di atas tabel ya. Nanti di setiap tabel itu akan ada judul yang berbeda. Ini di sekolah dasar, kemudian yang tabel berikutnya harusnya dia mungkin di satuan pendidikan yang lain ya. Nanti Bapak Ibu bisa, lihat dengan bebas sih. Udah di sini di SMP ya. Jadi kalau misalnya ngajar di SMP, mmm, dia maaf dia, dari matematika nih misalnya ya. Jadi serdiknya di, bidang studi matematika atau dulu kepanggilnya PPG bidang studi matematika. Maka dia di SMP bisa ngajar 2 mata pelajaran nih yang akan dianggap linear, yaitu matematika dan informatika. Nah gitu seterusnya ya, bisa dilihat sampai ke bawah nih. Atau satu lagi ya, kita coba cari contoh ya. Nah, misalnya dia kepanggil, PPG-nya di fisika dan dia ngajar di SMP kebetulan. Mata pelajaran apa sih yang bisa dianggap linear nanti supaya cair? Nah, ada 3
mata pelajaran nih, bisa mengajar IPA atau mengajar prakarya atau informatika. Nah, oke, sampai sini dulu ya. Nanti sisanya Bapak Ibu bisa scroll sendiri. Saya akan taruh 3 link dari file surat ini di deskripsi grup supaya Bapak Ibu bisa unduh. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut tentang linearitas, monggo bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Assalamualaikum.